Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Islam, kebudayaan, dan masyarakat. Hubungan antara Islam, masyarakat, dan kebudayaan adalah sebagai unsur pembentuk. Islam tidak akan ada tanpa kebudayaan, dan kebudayaan tidak akan ada tanpa masyarakat. Jadi, Islam itu membentuk suatu kebudayaan, di mana kebudayaan tersebut diakulturasikan oleh masyarakat, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran dan ritual keagamaan. Perkembangan pemikiran Islam dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu tradisi pemikiran Islam sebelum bersentuhan dengan paham-paham pembaharuan. Yang kedua yaitu pemikiran yang berkembang setelah terpengaruh modernisasi. Tokoh-tokoh periode pertama yaitu ada Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Abdurrahman Singkal, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kyai Ihsan Kediri, Syekh Somad Palembangi, Mangkunegara keempat, Haji Hasan Mustafa. Periode yang kedua yaitu ada Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Ki Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Syukarti, M. Nasir, Nurhalis Majid, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan Kunto Wijoyo. Saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nama asli beliau ialah Syekh Nur ad-Din Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Ar-Raniri, atau lebih dikenal dengan panggilan Nuruddin Ar-Raniri. Ia merupakan sufi berpengaruh Kesultanan Aceh pada abad 16 Masehi. Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga dikenal sebagai Syekh Thariqat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai. Ia ditunjuk oleh Syekh Syaiban sebagai khalifah dalam Thariqat Rifaiyah dan diberikan tanggung jawab menyebarkannya di wilayah Melayu sampai ke Indonesia. Awal kedatangan Nuruddin Ar-Raniri ke Aceh tidak disambut baik oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu pemimpin Kesultanan Aceh pada saat itu. Karena apa? Paham yang dibawa oleh Nuruddin Ar-Raniri ini sangat bertentangan dengan paham yang dianut oleh Sultan Iskandar Muda. Setelah tidak diterima di Aceh, beliau melanjutkan perjalanan dan menetap di Padang selama beberapa tahun. Kedua kalinya ia datang ke Aceh, Nuruddin Ar-Raniri disambut baik oleh Sultan Iskandar Sani dan dijadikan mufti Kesultanan Aceh selama beberapa tahun untuk menggantikan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani.
Setelah itu ia kembali ke Ranir dan meninggal di sana pada tanggal 22 Zulhijjah 1609 Hijriah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Mangkunegara. Baik, lanjut ke bidang pemikiran yang kedua, yaitu Mangkunegara keempat. Nama lengkap beliau yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, yang lahir pada tahun 1809 dan wafat pada tahun 1881. Adapun salah satu karyanya yang terkenal yaitu Wedatama, yang berarti pengetahuan yang utama. Di dalam surat Wedatama berisi tentang ajaran-ajaran budi luhur dan ajaran mengenai sembah kepada Tuhan. Ajaran Wedatama dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, ajaran bagi para taruna atau golongan muda. 1. Dianjurkan untuk mempelajari tata krama dan sopan santun dan juga memahami sumber ilmu yang benar. Yang kedua, jangan bersikap angkuh ataupun menyombongkan diri. Yang ketiga, dapat menilai dengan cermat segala macam ajaran sehingga dapat memanfaatkannya dan memilih ilmu mana yang sesuai dengan bakat pribadi sendiri. Dan yang keempat, sadarlah dengan apa yang dimaksud menunaikan dharma selagi hidup di dunia ini. Maksudnya, wajib bagi manusia untuk berikhtiar meraih trisarna hidup, yaitu ilmu, harta, dan kepandaian. Ajaran yang kedua yaitu ajaran bagi golongan tua. Yang pertama, ilmu cara mendidik anak. Yang kedua, cara menentukan atau meyakinkan suatu ilmu tertentu. Yang ketiga, cara menjalankan sembah sujud kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar usahanya tidak sia-sia. Yang keempat, orang yang dianggap tua adalah orang yang berilmu dan memahami luas rasa, dan bukanlah tua karena umurnya. Dan ajaran yang terakhir yaitu suluk. Suluk merupakan bentuk karya sastra yang isinya mengenai tasawuf tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk ini merupakan tembang gubahan Sunan Bonang yang dituliskan pada daun lontar. Ada 3 macam suluk. Yang pertama, suluk Sukarsa, yang isinya tentang seseorang mencari ilmu sejati atau ilmu hakikat untuk mendapat kesempurnaan ma'rifat. Dan suluk ini adalah tembang yang dilakukan oleh seseorang dalang ketika menceritakan sebuah lakon pewayangan. Yang kedua, suluk Wujil, yang berisikan tentang wejangan-wejangan atau ajaran Sunan Bonang kepada Wujil, yaitu seorang kerdil bekas budak Raja Majapahit. Dan ajaran tersebut berisikan tentang Tuhan, manusia, jalan kembali kepada Tuhan. Dan yang terakhir, suluk Marang Sumirang, yaitu ajaran dari Sunan Panggung, yaitu dari Kesultanan Demak, yang berupa kritik atau sindiran kepada ahli syariat, yang berisikan tentang seseorang telah mencapai kesempurnaan, telah lepas dari ikatan-ikatan syariah dan berhasil bersatu dengan Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang daur hidup dan kejawen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang daur hidup. Apa sih daur hidup itu? Jadi, daur hidup adalah upacara yang terkait dengan upacara-upacara sepanjang lingkar hidup manusia. Salah satu dari sekian upacara yang terkait dengan kematian dan saat setelahnya. Hal ini disebabkan karena orang Jawa sangat menghormati arwah orang yang meninggal dunia, terutama jika yang meninggal keluarganya. Oleh karena itu, salah satu yang dapat menolong keselamatan roh di
alam akhirat adalah dengan menjalankan upacara sedekah. Sedekah, nama-nama sedekah pun ada banyak sekali. Ada sedekah surtan atau geblak, sedekah nulung dino, ada sedekah mitung dino, sedekah mitung puluh dino, sedekah nyewu, sedekah mendak sepisan dan mendak pindu. Selanjutnya ada sedekah nyewu, upacara selamatan yang dilakukan setelah 1000 hari setelah meninggalnya seorang, dan disebut juga nguwis-nguwisi atau yang terakhir kali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejawen. Apakah kejawen itu? Kejawen adalah sebuah kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama, terutama yang dianut di Pulau Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen sebenarnya adalah nama sebuah kelompok kepercayaan-kepercayaan yang mirip satu sama lain dan bukan sebuah agama yang terorganisir seperti agama Islam atau agama Kristen. Dalam penggolongan penduduk sosial, kejawen dibedakan menjadi 3, yaitu santri, priai, dan abangan. Selanjutnya, dalam ciri-ciri kejawen adalah perpaduan antara Hindu, animisme, dan Buddha. Nah, saya akan menjelaskan apa sih priai, santri, dan abangan itu. Dalam kebudayaan Jawa, istilah priai atau berdarah biru merupakan satu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan, suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Selanjutnya ada golongan santri, Mojokuto, yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-19. Jamaah muslimnya terkristal dalam latar abangan yang umum, sementara mereka yang terdiri dari kelas pedagang dan banyak petani muncul dari utara Jawa memunculkan varian santri. Perbedaan yang mencolok antara abangan dan santri adalah jika abangan tidak acuh terhadap doktrin dan terpesona pada upacara, sementara santri lebih memiliki perhatian terhadap doktrin dan mengalahkan aspek ritual Islam yang menipis. Selanjutnya ada varian abangan. Struktur sosial abangan adalah struktur sosial desa, biasanya diasosiasikan kepada para petani, pengrajin, dan buruh kecil yang penuh dengan tradisi animisme, upacara selamatan, kepercayaan terhadap makhluk halus, tradisi pengobatan, sihir, dan menunjuk kepada seluruh tradisi keagamaan abangan. Pengertian selamatan sebagai proses akulturasi pada bidang ritual keagamaan, maka sangat pas apabila selamatan disebut sebagai suatu upacara ataupun tradisi, karena merupakan suatu tradisi ya pelaksanaannya di masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa selamatan adalah upacara masyarakat ya, sebagai bentuk rasa syukuran, kemudian diadakan di rumah sang keluarga dengan dihadiri oleh kerabat terdekat ataupun anggota masyarakat dan tetangga ya sekitar. Dan dalam proses selamatan terdapat doa-doa yang dibacakan secara bersama yang dipimpin oleh seorang kiai, dan pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan lesehan, dan uniknya itu melingkari nasi tumpeng ya, ataupun lauk. Nasi tumpeng adalah disebut juga sebagai bancaan ataupun sebagai makanan yang akan dibagikan dan juga dimakan bersama. Nah, jika menelusuri di kamus suku muda ya, cukup bisa ditemukan kata selamatan. Kata selamatan sendiri juga berasal dari kata selamat ya, yang berarti selamat, bahagia, sentosa. Nah, selamat yang dimaksud adalah selamat sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak dihendaki. Juga dalam literatur Arab disebutkan selamatan berasal dari bahasa Arab ya, yakni salamah yang berarti selamat. Berikut adalah alasan masyarakat tradisi selamatan. Disebutkan bahwasanya masyarakat Jawa
berupaya ingin mencapai keharmonisasian dengan tiga hal ya. Pertama, harmonisasi dengan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta. Kemudian juga lingkungan masyarakat ya, dengan bentuk solidaritas dengan anggota masyarakat, menjalin komunikasi dan sosialisasi, serta harmonisasi dengan kekuatan-kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Harmonisasi dengan kekuatan-kekuatan alam yang ada di sekitar dimaksudkan sebagai bentuk rasa terima kasih masyarakat Jawa terhadap alam karena telah hadir di dalam kehidupannya. Selain itu, masyarakat Jawa percaya bahwasanya hal tersebut ditujukan agar tidak ada gangguan. Jadi selamatan ditujukan agar tidak ada gangguan. Gangguan dimaksud adalah gangguan kehidupan manusia, seperti dalam falsafah Jawa, yaitu memayu hayuning hawono, terhindar dari ataupun bebas dari rasa ketakutan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan, dan hidup dalam perdamaian. Selanjutnya adalah keterangan acara selamatan. Jika dihadirkan dalam susunan acara, mungkin dapat disusun sebagai berikut ya. Pertama, waktu. Nah, mayoritas di kota itu melaksanakan acara selamatan dilaksanakan pada waktu siang hari, terutama pada ba'da zuhur ya. Kemudian di kota, di desa dilaksanakan pada malam hari, seperti atau pada maghrib ataupun ba'da isya. Nah, untuk jangka waktunya biasanya durasinya 1/4 jam sampai sejam lebih ataupun lebih, beberapa jam lebih. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya tentu di rumah sang keluarga ya. Dan acara selamatan adalah acara yang dilaksanakan oleh anggota keluarga. Kemudian pesertanya siapa? Pesertanya adalah anggota keluarga, kerabat, kemudian masyarakat sekitar. Mereka hadir, semuanya hadir dalam tradisi selamatan. Tradisi selamatan dapat dikategorikan menjadi 4 macam. Pertama, tradisi selamatan yang berhubungan dengan lingkaran hidup kehidupan manusia. Sejak masa kehamilan atau sejak dalam masa kandungan sampai meninggal dunia, seperti mitoni ya, 7 bulanan, bahkan sampai meninggal dunia, seperti 100 dino, 1000 dino, yakni memperingati hari kematian. Kedua adalah selamatan yang berkaitan dengan bersih desa, penggarapan tanah pertanian ya, dan juga ketika panen. Jadi masyarakat ketika panen ya, itu mengadakan syukuran. Nah, syukuran di sini adalah selamatan sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian ketiga adalah selamatan yang berhubungan dengan hari-hari dan bulan-bulan besar dalam Islam. Jadi ketika hari-hari besar, kemudian bulan-bulan dalam Islam yang besar, maka mengadakan tadi selamatan. Keempat, tadi selamatan pada waktu tertentu, seperti kejadian-kejadian dalam melakukan perjalanan jauh ataupun juga menempati suatu rumah baru, kemudian juga khawatir menolak bahaya dan juga bernazar, maka masyarakat melaksanakan tadi selamatan. Contohnya tadi menempati rumah baru. Jadi ketika anggota masyarakat mempunyai rumah baru, maka masyarakat mengadakan tadi selamatan agar rumah yang akan didiami tersebut mendapatkan keberkahan, hilang dari gangguan-gangguan dari roh-roh halus, ataupun juga mendatangkan keberkahan serta menjalin solidaritas dengan anggota masyarakat. Dalam tadi selamatan terdapat 2 aspek yang menonjol. Pertama, aspek spiritual dan juga sosial. Pertama, aspek spiritual. Jadi dalam tadi selamatan itu merupakan suatu kepercayaan dan juga mistisisme. Mengapa demikian? Masyarakat percaya bahwasanya dalam upacara selamatan yang menjadi peserta itu bukan hanya dari orang-orang yang hidup, melainkan juga orang-orang yang telah meninggal. Aspek spiritual juga dalamnya terdapat doa-doa yang dibacakan secara bersama. Nah, lalu sumbernya mana yang dibacakan? Nah, sumbernya tentu dari
Al-Quran. Jadi ada dapat surat-surat dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat ini dibacakan secara bersama, dipimpin oleh seorang ustadz ataupun kiai. Jadi memang karena sebagai aspek spiritual tentu dapat membangkitkan spiritualitas anggota masyarakat yang hadir dalam tradisi selamatan. Kedua adalah aspek sosial. Jadi disebutkan bahwasanya selamatan berfungsi sebagai jembatan teleologis antara kaum muslimin, yakni 3 ya, santri, abangan, dan juga priai yang ada di tanah Jawa. Kemudian dalam aspek sosial juga beralasan bahwasanya terdapat interaksi dan sosialisasi dengan sesama anggota masyarakat, sehingga eratlah solidaritas antar anggota masyarakat. Karena memang tadi selamatan tak luput dari proses interaksi dan sosialisasi, karena prosesnya adalah berkumpul bersama, berdoa bersama, sehingga dalam tradisi selamatan itu melupakan perbedaan ideologi antar anggota masyarakat sehingga melahirkan perdamaian. Bukan karena tua umurnya, melainkan tua umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,